Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih akibat-akibat buruk yang bisa menimpa rumah tangga kita jika kita menikah dengan niat yang tidak benar. Bagaimana cara memperbaiki niat kita sebelum menikah? Yuk, simak video ini sampai habis. Niat adalah dasar dari segala amal perbuatan. Niat yang baik akan menghasilkan amal yang baik, dan niat yang buruk akan menghasilkan amal yang buruk. Begitu juga dengan niat menikah. Niat menikah yang baik akan membuat pernikahan kita menjadi berkah, harmonis, dan bahagia. Niat menikah yang buruk akan membuat pernikahan kita menjadi bencana, konflik, dan sengsara. Lalu, apa saja contoh niat menikah yang buruk? Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menikahi seorang wanita karena mulianya atau pangkat kedudukannya, maka tidak menambahi Allah padanya kecuali tambah kehinaannya. Dan barang siapa menikahi wanita karena harta bendanya, maka tidak menambahi Allah kecuali tambah kefakirannya. Dan barang siapa menikahi wanita karena derajat sosialnya, maka tidak menambahi Allah kecuali tambah rendah. Dan barang siapa menikahi wanita karena tidak menginginkan selain menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan dosa dan zina atau menyambung tali keluarga, maka Allah memberkahi dia dan memberkahi pasangannya. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa niat menikah yang buruk antara lain adalah: yang pertama, menikah karena melihat pangkat kedudukan calon pasangan. Misalnya, kita menikah dengan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, seperti pejabat, direktur, atau dokter, atau yang lainnya. Kita berharap dengan menikah dengan orang tersebut, kita akan menjadi orang yang terhormat dan mendapat pujian dan sanjungan dari banyak orang. Padahal, niat seperti ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesederhanaan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Akibatnya, kita bisa menjadi sombong, ria, dan lupa diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghinakan kita di dunia dan akhirat. Kedua, menikah karena melihat harta benda calon pasangan. Misalnya, kita menikah dengan seseorang yang kaya raya, memiliki rumah mewah, mobil mewah, atau bisnis besar. Kita berharap dengan menikah dengan orang tersebut, kita akan menjadi orang yang kaya dan hidup enak. Padahal, niat seperti ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk tidak tamak, rakus, dan cinta dunia. Akibatnya, kita bisa menjadi serakah, bakhil, dan lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memiskinkan kita di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menikah karena melihat derajat sosial calon pasangan. Misalnya, kita menikah dengan seseorang yang berasal dari keluarga terpandang, seperti bangsawan, tokoh, selebriti, maupun lainnya. Kita berharap dengan menikah dengan orang tersebut, kita akan menjadi orang yang ternama dan disegani. Padahal, niat seperti ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk tidak sombong, iri, dan dengki. Akibatnya, kita bisa menjadi angkuh, hasud, dan bermusuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merendahkan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana dengan niat menikah yang baik? Niat menikah yang baik adalah niat yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga pandangan dan kemaluan dari perbuatan dosa dan zina, menyambung tali keluarga, dan menghasilkan keturunan yang soleh-solehah. Niat menikah yang baik akan membuat pernikahan kita menjadi ibadah yang penuh berkah, rahmat, dan mawaddah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lalu, bagaimana cara memperbaiki niat kita sebelum menikah? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, antara lain: pertama, kita harus mempelajari dan memahami hukum, rukun, syarat, dan adab pernikahan dalam Islam. Kita harus mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita sebagai suami atau istri.
Apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam pernikahan, dan bagaimana cara menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan dan keluarga. Kita bisa belajar dari sumber-sumber terpercaya seperti Al-Quran, hadis, kitab-kitab fikih, atau ulama-ulama yang ahli. Kedua, kita harus memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam, yaitu yang memiliki akhlak, agama, dan kecocokan dengan kita. Kita tidak boleh hanya melihat faktor-faktor lahiriah seperti fisik, harta, atau kedudukan. Kita harus melihat faktor-faktor batiniah seperti iman, takwa, dan akhlak. Kita harus melakukan ta'aruf, khidbah, dan walimah sesuai dengan syariat Islam tanpa ada unsur pacaran, zina, atau maksiat. Ketiga, kita harus memohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah menuju pernikahan. Kita harus berdoa, beristighfar, berzikir, dan bersedekah. Kita harus meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi kita pasangan yang baik yang bisa membantu kita dalam menjalankan agama, dunia, dan akhirat. Kita juga harus meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kita dari pasangan yang buruk yang bisa menghalangi kita dari jalan yang lurus. Keempat, kita harus berserah diri dan ridha kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, maha bijaksana, dan maha penyayang. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita, meskipun kita tidak menyukainya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cegah dari kita adalah yang buruk untuk kita, meskipun kita menginginkannya. Kita harus menerima dan bersyukur atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikah atau belum, kaya atau miskin, bahagia atau sedih. Jadi itulah yang terjadi jika nikah salah niat. Semoga kita semua bisa menjaga dan memperbaiki niat kita sebelum menikah agar pernikahan kita menjadi berkah, harmonis, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.